Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali tapi melalui daring ya. Kali ini kita membahas materi yang kelima, studi hadis dengan atau masih di mata kuliah pengantar studi Islam. Seperti pekan yang lalu kita membahas studi Al-Quran. Studi hadis ini juga menjadi pembahasan atau menjadi pedoman yang diambil untuk membahas studi Islam secara umum. Sumber utamanya adalah studi Al-Quran, dari Al-Quran, kemudian sumber yang kedua dari studi hadis. Apapun pembahasan dalam studi Islam, baik secara makro dan mikro, itu tidak bisa lepas dari kedua sumber ini. Seperti yang sudah sampaikan di pekan yang lalu, tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan bagaimana tata cara sholat di dalam Al-Quran. Akan tetapi butuh penjelasan dari hadis. Ini mempelajari studi Islam dari sisi bab sholat, maka dibutuhkan keduanya kan, dari Al-Quran dan hadis. Oke, kali ini kita mengupas tentang studi hadis. Definisi dulu. Jadi definisi hadis itu banyak sekali ya. Ada definisi hadis itu ya hadisnya itu sendiri, hadis itu ya sunnah, khobar, dan athar. Kemudian apa persamaan perbedaannya? Nah, ini dia. Jadi hadis itu istilahnya banyak ya. Oh, ini hadis Nabi. Nah, setelah mata kuliah ini harus bisa membedakan apa itu hadis, apa itu sunnah, apa itu khobar, dan apa itu athar. Hadis atau al-hadis menurut bahasa al-jadid, yang artinya sesuatu yang baru. Lawan dari al-qadim artinya yang berarti menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat. Ahli usul hadis berpendapat hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Tentang syariat ya. Jadi hadis itu lebih luas. Semua yang bersumber dari Nabi, baik itu perkataannya, perbuatannya, ketetapan-ketetapan yang disampaikan oleh beliau sesuai syariat ya, bab syariat yang jelas tentang syariat. Sedangkan sunnah, segala yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, perjalanan hidup, baik sebelum diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Ini tentang kemasyarakatannya, tentang muamalah, tentang sosialnya, itu sunnah. Jadi kalau hadis setelah jadi rasul, kalau sunnah sebelum dan sesudah. Apa yang dikatakan, kalau sunnah apa yang dikatakan, ketetapan semuanya itu. Perbedaannya hanya di sebelum dan sesudah jadi rasul. Tuh, ya. Kalau khobar apa? Khobar sesuatu yang datang selain dari Nabi. Dalam konteks hadis tapi ya. Namanya saja sudah khobar, kabar berarti ya. Kabar yang datang dari sahabat Abu Bakar. Saya melihat bahasanya Rasulullah seperti ini, itu namanya khobar. Ya. Hadis dapat dikatakan khobar, tetapi tidak setiap khobar dapat dikatakan hadis. Khobar dari para sahabat, kabar dari para sahabat, belum tentu itu hadis. Itu. Belum tentu itu sunnah. Belum tentu itu sunnah. Tapi tiap hadis, ya, tiap perkataan Rasul yang disabdakan Rasul itu masuk dalam pengertian definisi khobar, karena dikabarkan oleh sahabat dari Rasul. Tapi yang tidak dari Rasul hanya dikabarkan dari sahabat, nah itu khobar, tapi tidak bisa dikatakan hadis.
Sedangkan asar sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Asar, asar itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sahabat dan tabi'in. Oh, Nabi melakukan seperti ini, diikuti oleh sahabat dan para tabi'in. Para generasi setelah sahabat, itu tabi'in namanya. Sahabat meninggal, kemudian para sahabat yang muda-muda lah, itu ibaratnya, itu namanya tabi'in. Itu athar ya. Kemudian keempatnya memiliki kesamaan maksud. Jadi baik hadis, khobar, hadis, sunnah, khobar, athar itu semua maksudnya sama, yaitu segala yang bersumber dari Nabi. Ya baik sabdanya, perkataannya, perbuatan maupun ketetapannya, takrirnya. Sedangkan perbedaannya yaitu hadis dan sunnah. Hadis istilah khusus untuk sabda Nabi, sedangkan sunnah lebih umum yang disandarkannya kepada Nabi. Jadi kalau hadis itu khusus perkataan-perkataan saja, sabda-sabda saja. Sedangkan perlakuan, perilaku, apalagi cara berpakaian dan sebagainya, nah itu lebih masuk ke dalam definisi sunnah. Makanya kan hadis Nabi bersabda seperti ini loh. Terus ada lagi istilah saya mengikuti sunnah Nabi gitu. Karena apa? Yang disandarkan pada Nabi. Saya berjenggot ini sunnah Nabi loh kan gitu. Bukan saya berjenggot ini hadis Nabi loh kan. Nggak pernah mendengar kan. Saya menggunakan syal misalnya, yang diubet-ubetkan di peci itu, di kopiah, di kepala. Saya mengikuti sunnah Nabi loh gitu. Bukan hadis Nabi ini gitu kan, enggak. Karena hadis itu disandarkan kepada sabda kepada perkataan, sedangkan sunnah lebih umum dia. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Sedangkan perbedaan hadis dan khobar, hadis berita yang datang dari Nabi. Hadis ya, jelas ini hadis Nabi loh, beliau bersabda seperti ini. Sedangkan khobar itu berita datangnya bukan dari Nabi, tapi disandarkan kepada Nabi. Misalnya, saya melakukan seperti ini, kata sahabat Abu Bakar misalnya ya, saya melakukan seperti ini karena saya melihat Rasulullah juga melakukannya. Nah, itu namanya khobar. Kamu kok melakukan seperti itu sih? Kan Nabi tidak pernah mencontohkan misalnya gitu. Kan tidak ada hadis nabinya gitu. Iya, seperti Ali bin Abi Thalib ya. Beliau ditanya oleh Rasulullah, "Ya Ali, kenapa kamu amalan apa yang kamu istiqomahkan sehingga aku mendengar terompahmu di dalam surga? Aku mendengar langkahmu di dalam surga." Kemudian Ali menjawab, "Saya tidak ada amalan khusus selain yang engkau contohkan ya Rasulullah. Hanya satu, yaitu setelah wudu saya sholat ba'dal wudu." Nah, ini tidak dicontohkan atau tidak ada dalam ketetapan Nabi atau tidak ada dalam hadis Nabi. Tapi Nabi mengiyakan, membolehkan, tidak melarangnya. Tidak melarang Ali. Itu ya. Jadi ini bisa menjadi khobar gitu. Nabi tidak melaksanakan, tidak mencontohkan, tidak menetapkan, tidak bersabda, tapi diiyakan perbuatan Ali itu. Maka khobarnya tersebar. Kabarnya itu tersebar gitu ya. Jadi di dalam teks hadis itu ya Nabi tidak berkata, tapi hadisnya itu bunyinya bukan hadis ya, tapi khobarnya itu tapi khobarnya itu tersebar bahwasanya itu tidak dilarang oleh Nabi, berarti dibolehkan gitu.
Sedangkan hadis dan asar, hadis segala sesuatu yang datang dari Nabi, ya jelas masih. Sedangkan asar perkataan yang datang dari para sahabat yang disandarkan pada Nabi. Seperti ilustrasi Abu Bakar tadi itu. Abu Bakar melakukannya karena pernah dilakukan oleh Nabi, tidak disabdakan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh Nabi tanpa Nabi bersabda. Maka itu namanya athar. Para sahabat mengikutinya, itu namanya athar. Kemudian bagaimana hadis pada periode Rasulullah? Jadi hadis pada periode Rasulullah itu, Rasulullah masih hidup ini berarti ya. Jadi sikap Nabi terhadap hadis yang dicatat para sahabat ada dua sikap. Jadi Rasulullah bersabda itu, para sahabat kan mengikuti sendiko dawuh gitu ya. Dicatat gitu. Baik itu karena masih proses turunnya Al-Qur'an juga kan. Rasulullah masih sugeng, masih hidup. Maka ada dua sikap terkait sahabat mencatat apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu, baik itu dari beliau sendiri yaitu hadis maupun ayat yang turun gitu ya. Yang pertama, sikap pertama Rasulullah menyuruh menghapusnya karena khawatir akan bercampur dengan Al-Qur'an. Yang kedua, suruhan menuliskannya karena untuk kepentingan dakwah bagi mereka yang jauh dari kota Madinah. Kok bisa seperti ini ya? Di satu sisi Rasulullah suruh menghapus, jangan dicatat, hafalkan, karena para sahabat orang-orang terdahulu tuh hafalannya sangat kuat ya. Apalagi orang Arab sana itu senang bersyair, senang berdendang gitu ya. Berpantun lah kalau di kita ini ya. Nah, itu kuat hafalannya orang-orang dulu. Maka takut khawatir tercampur antara Al-Quran, nanti ini hadis dibilang Al-Quran, Al-Quran dibilang hadis, maka suruh hapus. Tapi di satu sisi Rasulullah kok suruh menuliskan. Nah, ini para sejarah hadis, para sejarah muslim berpendapat bahwasanya kedua ini melihat dalam beda sisi ya, dalam dua sisi ya. Kepada para sahabat terdekat, Rasulullah menyuruh menghapusnya. Sahabat terjauh, tidak terlalu dekat, itu suruh mencatatnya. Apalagi sahabat yang datang dari negara sekitar gitu, karena kepentingan dakwah disuruh mencatat. Itu sama seperti kita hidup ini kan, kita punya sahabat, sahabat antara sahabat satu dengan yang lain kan pasti perlakuan kita berbeda, entah itu karena tabiatnya, sifatnya yang memang kita harus saling memahami antar sahabat kita gitu ya. Jadi mending ini tidak usah diomongkan, karena kalau ini diomongkan, dibahas, nanti sahabatku yang satu ini emosional. Misalnya aku baru putus gitu ya. Saya curhatlah sama sahabat A karena sahabat B ini emosionalan gitu. Kalau sahabat A bijak gitu kan. Nah, itu. Seperti itu kurang lebih. Makanya ada dua perbedaan ini. Tapi para peneliti hadis menemukan 8 riwayat yang memboleh menuliskan hadis dari sekian banyak hadis yang diriwayatkan oleh para imam hadis itu. Ditemukan 8 riwayat yang membolehkan menulis hadis dan 3 riwayat yang melarang penulisan hadis. Jadi banyakan mana ini? Banyakan yang 8 kan, yang dibolehkan. Maka kesemuanya sahih. Jadi ibarat kesohihan itu paling banyak mana kan gitu, pasti yang kuat lebih yang banyak. Kemudian riwayat-riwayat itu pada hakikatnya tidak bertentangan antara yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan, melainkan dapat dikompromikan seperti tergambar pada dua sikap Nabi di atas tadi itu. Ada yang menyuruh, ada yang tidak membolehkan. Tuh, kemudian hadis pada masa sahabat dan tabi'in gimana? Itu setelah Nabi wafat tanggal tahun 11 Hijriah atau 1632 Masehi, kendali kepemimpinan umat Islam berada di tangan sahabat. Ya, Khulafa Rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ini pendapat Abu Bakar saat khalifah pertama setelah wafatnya Rasul dapat dikatakan belum menonjol di kalangan umat Islam tentang periwayatan hadis. Jadi belum ada istilah periwayatan hadis itu. Karena para sahabat terdekat masih hidup.
ada apa-apa langsung tanya kepada para sahabat Khulafaur Rasyidin ini yang dulunya bertanya langsung kepada Rasulullah. Ini ada rujukan sumber utama setelah Rasulullah, yaitu 4 sahabat ini, dan beliau sangat-sangat hafal sekali gitu ya. Kekuatan hafalannya ya cerdas-cerdas ya. Sahabat Rasul itu cerdas-cerdas. Yang kedua, Umar baru bersedia menerima riwayat hadis setelah ada kesaksian dari sahabat lain. Nah, setelah Khalifah Abu Bakar, Khalifah kedua Umar, setelah Khalifah Umar itu baru di zaman kepemimpinan kekhalifahan Umar itu, Umar menerima riwayat hadis setelah ada kesaksian. Misalnya ada permasalahan, kata sebagaimana hadis Rasulullah begini loh. Nah, Umar tidak pernah mendengar. Kemudian dipanggil, oh itu saya saksinya sahabat Rasul yang ada di Irak sana misalnya, bahwasanya pernah Rasulullah bersabda seperti ini. Dipanggil lah gitu sahabat yang ada di Irak itu, benar ini sahabat dari ini adalah hadis kamu mendengar mungkin pas Rasul kunjungan ke sana gitu. Oh iya gitu. Nah itu, jadi zaman Umar itu butuh kesaksian. Kalau zaman Abu Bakar belum dibahas lah, karena semua sepakat apa yang dikatakan oleh Khulafaur Rasyidin itu semua jujur gitu ya. Tapi zaman Khalifah Umar itu mulai apa ya? Ya banyak para sahabat yang meninggal karena perang, ya kan, banyak yang sudah sepuh, meninggal, wafat. Jadi berkurang, akhirnya butuh kesaksian. Nah, zaman Khalifah Utsman barulah ini termasuk kodifikasi Al-Qur'an, kodifikasi hadis juga di masanya Utsman ini. Jadi kegiatan Islam dalam periwayatan hadis semakin luas. Justru dihimbau gitu ya. Di periwayatan hadis semakin luas karena wilayah Islam juga semakin luas kan, semakin berkembang, semakin dakwah Islam semakin luas, yang mengakibatkan bertambahnya kesulitan pengendalian kegiatan periwayatan hadis secara ketat. Jadi untuk kepentingan-kepentingan politik, kepentingan kemunafikan ya biasa ya, namanya perluasan wilayah, tidak terlepas dari peperangan, tidak terlepas dari politik, banyak kepentingan di situ. Baik kepentingan perdagangan, kepentingan kekuasaan, kepentingan kekeluargaan, kelompok dan sebagainya. Nah, itu mulai banyak beredar hadis palsu. Hadis palsu mulai banyak dan wilayah Islam makin luas, semakin berjauhan dengan para sahabat, para Khulafaur Rasyidin. Itu ya, itu zaman Utsman. Kemudian zaman Ali barulah bersedia menerima riwayat hadis Nabi setelah periwayatan hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah. Jadi kalau zaman Umar itu kesaksian, kalau zaman Ali selain kesaksian juga sumpah. Itu kalau zaman sekarang kan sumpah-sumpah udah biasa, habis disumpah, sumpah jabatan terus dilanggar misalnya. Ya nauzubillah ya. Kemudian periode tabi'in itu zaman setelah zaman sahabat. Itu namanya tabi'in. Para tabi'in. Pengikut, artinya pengikut. Jadi ya sahabat ya kan. Rasulullah, sahabat, para pengikutnya. Itu jamaahnya. Menyelidiki sanad dan matan hadis agar terhindar dari kepalsuan. Bahkan tidak segan-segan melakukan perjalanan jauh untuk mengecek dan menyelidiki kebenarannya. Termasuklah Imam Bukhari, Imam Muslim, itu para tabi'in ya. Jadi dicek bener ndak ini sanatnya ini, maksudnya bener ndak ini dari Rasulullah, dicek sanat itu ya. Oh dari sahabat Z, dari sahabat Y, dari sahabat sampai nantinya sampai A, sampai para sahabat, sampai Rasul. Itu dilihat semua para sahabat, namanya para sahabat, para tabi'in itu orang-orang soleh ya. Dilihat juga, oh itu yang ngomong tukang penjudi, itu yang ngomong tukang mabuk, ya pasti tidak 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 diterima gitu. Jadi para sahabat, para tabi'in itu orang-orang suci ya, orang-orang yang sangat-sangat orang-orang yang sangat jujur gitu, jadi tidak mungkin bohong. Kemudian rangkaian para periwayat hadis yang beredar di masyarakat menjadi lebih panjang dibandingkan dengan periode sahabat. Karena mencari
riwayat tadi karena mencari sanadnya tadi gitu. Kemudian pada masa tabi'in inilah mulai usaha pembukuan hadis yang dilakukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini yang hadis. Kalau Al-Quran itu zaman Utsman. Kemudian lanjut ke periode-periode berikutnya. Kemudian cabang-cabang ilmu hadis ada seperti Al-Quran itu ada ilmu rijalul hadis, ilmu yang membahas tentang para perawi hadis, para periwayat hadis itu dibahas. Namanya ilmu rijalul hadis. Kemudian ilmu jarah wa ta'dil. Jadi menurut bahasa cacat, sedangkan menurut istilah kecacatan para perawi tadi. At-ta'dil adil tidak ada kepentingan gitu karena ada kan para sahabat yang diberi kekuasaan. Nah, itu kemudian dia ada kepentingan kekuasaan di situ untuk untuk melanggengkan kekuasaannya. Dia kemudian mengucapkan bahwasanya itu hadis padahal bukan, harus milih saya gitu karena ciri-ciri pemimpin yang adil itu seperti saya ini gini 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 ya, itu bisa saja terjadi kan gitu. Makanya dicek kecacatan para perawi, para sanad, dari sanad tadi itu para perawinya itu ada ndak yang tidak adil, ada ndak yang tukang bohong, ada ndak yang tukang mabuk, itu dicek. Kalau ada berarti itu bukan hadis, karena dia ndak mungkin orang yang seperti itu pernah misalnya mengikuti kajian Rasul, orang-orang seperti itu mengikuti dakwahnya Rasul, itu ndak ada. Karena orang yang ikut berperang sekalipun dengan Rasulullah waktu itu kan banyak yang munafik kan. Seperti perang Badar itu kan, yang 300 pasukannya itu putar arah tidak mau ikut perang. Bahkan justru melaporkan kepada musuh bahwasanya taktiknya seperti ini gitu kan. Ada, tetap ada zaman dulu. Apalagi zaman sekarang ya, yang merasa sahabat benar-benar lah. Makanya kita harus selektif mencari teman, mencari sahabat. Tuh. Kemudian ada juga ilmu tarikh arwah, keadaan dan identitas perawi seperti kelahirannya. Oh, itu satu hadis perawinya dicek benar seperti itu, dia lahir di mana, wafat di mana, guru-gurunya siapa saja, yang meriwayatkan hadis dari dirinya itu siapa saja, tempat tinggal mereka di mana waktu itu, ditelusuri betul. Tempat tempat mereka mengadakan lawatan atau kunjungan-kunjungan itu di mana saja, menghadiri halakoh-halakoh, menghadiri kajian-kajian di mana saja gitu. Nah, ilmu ini untuk mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha atau cara periwayatannya mereka terhadap hadis. Jadi ilmu tarikh arwah. Jadi katanya hadis ini katanya hadis gitu. Kata siapa ini? Kata sahabat tabi'in A. Dicari ketemu. Tabi'in, kamu dari mana? Dari sahabat A. Dicari lagi, telusuri lagi. Untuk menuju ke sahabat itu kan melalui banyak zaman, banyak sahabat. Sahabat-sahabat yang di luar Khulafa Rasyidin itu diteliti mereka hidup di mana. Seharusnya juga memilih pemimpin di sekitar kita, mulai milih suami sekalipun ya, tingkat keluarga, milih calon istri, milih ketua RT, milih ketua RW, milih lurah, bupati, itu semua harus dilihat sejarahnya. Dia lahir di mana, kecilannya gimana, dia nakalnya wajar enggak, namanya anak kecil kan ya wajar nakal. Tapi kalau remajanya gimana dia dulu, iya memang tidak boleh mengungkit masa lalu, orang bisa berubah betul. Tapi saking hati-hatinya seperti ini, kalau dia dari kecil terjaga terus baik sampai dewasanya kan, dan dia memang memenuhi atau memiliki kemampuan untuk memimpin kan, ya why not, kenapa tidak dijadikan pemimpin, kenapa tidak dijadikan calon suami, calon istri itu. Maka ingin mendapatkan suami atau istri yang baik, ya teman-teman ya harus memperbaiki diri sendiri dulu, karena jodohmu itu adalah cerminanmu tuh. Kemudian ada ilmu ilal al-hadis, pengecekan sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesahihan hadis. Seperti ada itu hadis al-bazinjanu, apa itu lupa saya. Terong itu adalah kebiasaan makanan Rasul gitu ya. Padahal itu tidak benar gitu. Termasuk juga an-nadhafatu minal iman, itu katanya hadis dicek itu tidak ada
riwayat yang sampai ke Rasulullah. Kemudian apalagi banyak sekali. Banyak sekali, apalagi kalau zaman sekarang enak ya. Sekarang sudah ada itu aplikasi yang semuanya dalam satu hadis bisa dilihat riwayatnya siapa saja. Hadis ini sahih atau hasan atau bahkan dhaif, itu bisa dilihat. Ada aplikasinya, itu saya punya. Itu saya beli di Li2 Pusaka. Itu sampai secanggih itu, dulu hanya dibaca, sekarang sudah ada aplikasinya, tinggal satu kali klik hadis itu bagaimana kekuatan kedudukan hadis itu bagaimana, sahihkah, hadis kudusi, hadis sahih, hadis hasan atau hadis dhaif. Kemudian ada ilmu an-nasih wal mansuh, sama seperti ayat ada nasih mansuh. Jadi ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang berlawanan yang tidak dapat dipertemukan dengan ketetapan bahwa yang datang terdahulu disebut mansuh dan yang datang kemudian disebut nasih. Jadi saling melengkapi hadis itu ya. Seperti ayat Al-Kafirun itu kan asbabun nuzulnya diharamkannya minum homer, sebelumnya masih dibolehkan gitu. Karena Islam itu berdakwah kan tidak langsung dus-dus kamu itu haram, itu kamu kafir, kamu halal darahnya, kamu halal dibunuh, kan tidak seperti itu. Tidak akan bisa diterima, tidak akan sampai sekarang Islam itu jika kaku, jika keras, jika radikal seperti itu. Itu ada ilmu asbabul wurud al-hadis, sebab munculnya hadis. Kalau di Al-Quran asbabun nuzul, kalau di hadis namanya asbabul wurud. Ada ilmu muhtalif al-hadis, ilmu membahas tentang hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan. Jadi dalam konteks studi Islam, mata kuliah studi Islam ini, kita harus melihat jika mengambil hadis untuk kepentingan studi Islam, itu dilihat juga hadisnya itu gimana, sahih atau tidak, kemudian sanadnya terputus atau tidak, gitu. Harus dilihat. Jadi jangan asal ambil juga. Itu. Oke, itu tadi materi kita pada pekan ini tentang studi hadis dalam menjalankan misi Islam, dakwah Islam secara makro. Studi Islam butuh rujukan dari hadis selain Al-Quran, maka harus diperhatikan ini ya. Oke, kita akhiri dengan bacaan tambahin hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.